Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi di channel ini, channel Fuyi Ongko. Terima kasih sudah berkunjung, juga terima kasih sudah like, subscribe, dan komen. Nah, sudah lama kita nggak ketemu ya, mungkin ada semingguan ini saya nggak nongol di video. Yang nongol itu adalah video-video panggung boneka, di mana video itu dibuat di minggu-minggu sebelumnya ya, tinggal disiapkan untuk di-upload di YouTube. Nah, kenapa saya nggak nongol? Mungkin teman-teman bisa lihat, ini di muka saya ini ada bekas-bekas operasi ini ya, sebetulnya bekas-bekas di operasi. Ada suatu tindakan medis sehingga saya harus nginep di rumah sakit ya selama beberapa hari. Dan hari ini khusus juga saya ingin sharing ya tentang pengalaman yang saya dapatkan di rumah sakit. Yang pertama itu untuk teman-teman yang juga pernah dirawat di rumah sakit atau nungguin orang sakit. Tapi tentunya ya buat yang pernah dirawat mungkin akan lebih merasakan ya. Yang pertama adanya keterbatasan. Ketika kita di rumah sakit dirawat itu banyak keterbatasan yang membuat kita nggak bisa melakukan hal-hal dengan bebas. Masih bisa melakukan segala sesuatu tapi terbatas. Terbatasnya sama apa? Sama ya peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit. Kita nggak bisa bebas jajan keluar, kita nggak bisa bebas ngapa-ngapain dan sebagainya ya. Yang kedua adalah ada lagi yang lebih parah dari keterbatasan, yaitu ketidakberdayaan. Nah, di situ juga saya merasakan ya ketika momen di rumah sakit itu tiduran di ranjang itu merasa nggak berdaya. Jadi bukan hanya keterbatasan saja, tapi ada ketidakberdayaan. Yaitu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, udah di ranjang tergeletak, kesakitan, malah ya kadang-kadang masih bisa melakukan hal-hal yang basic seperti makan atau minum aja itu udah bersyukur ya. Tapi yang saya alamin bahkan makan dan minum itu saya susah banget. Bahkan untuk urusan mau ke toilet itu waduh itu luar biasa sangat sulit. Itu kalau boleh berbagi seperti itu ya, dan bersyukur sekarang bisa bikin video lagi meskipun masih ada hal-hal seperti ini ya. Nah, kembali lagi ke pengalaman saya tadi, keterbatasan dan ketidakberdayaan. Nah, ketika saya lagi susah tidur itu ya, lagi susah tidur, terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, itu saya terpikir tuh bahwa nantinya setiap orang juga mungkin akan berakhir di hal-hal seperti itu, mengalami keterbatasan, mengalami ketidakberdayaan. Artinya apa? Nantinya kan kita juga pasti saat sudah tua atau sudah waktunya kita akan jatuh sakit ya, jatuh sakit, kondisi semakin lemah, atau kalau nggak sakit pun pasti secara fisik akan lemah dan kita lama-lama nggak berdaya ya, kita hanya bisa terbaring aja di ranjang atau mungkin kita menggunakan kursi roda dan sebagainya. Kan ada hal-hal seperti itu yang mengesankan bahwa kita wah sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Akan ada masa-masa seperti itu. Tapi satu hal ya, saat kita merasa nggak berdaya itu ya, sebenarnya ada satu yang masih jalan. Apa yang masih jalan? Yang masih jalan itu adalah pikiran kita. Benar, waktu saya di rumah sakit itu ya, tertidur itu, bukan tertidur ya, sebenarnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu bengong gitu ya, saya, waduh, yang masih jalan tuh pikiran. Tangan udah mau makan, mau apa itu susah, mau jalan tuh nggak bisa. Tapi pikiran tuh masih muter, masih jalan, terus mikir ini, mikir itu, dan sebagainya. Jadinya saya bersimpulan ya, saat nanti sudah di ending nih, hampir ending hidup kita, ketika kita terbaring, ya barangkali yang banyak terlintas itu adalah pikiran-pikiran kita gitu. Entah itu pikiran yang nggak bagus atau pikiran yang bagus. Dan satu hal yang saya dapatkan, pemikiran yang bagus atau memori-memori yang bagus itu adalah ketika kita buat saat kita masih berdaya. Ketika kita masih bisa ngapa-ngapain, ya kita menolong orang, kita bikin memori-memori yang bagus untuk hidup kita ya. Kita di situ melakukan hal-hal yang menyenangkan tapi sesuai dengan perintah Tuhan, kita melayani dan sebagainya. Sehingga saat kita nggak berdaya nanti, yang ada di pikiran kita yang keluar adalah sebagian besar pemikiran yang dalam tanda kutip enak atau nyaman untuk dipikirkan. Pikiran-pikiran yang memang buah-buah dari hal-hal baik yang kita tabur ya. Jadi sekali lagi itu buah-buah dari hal yang kita tabur selama ini dalam kehidupan. Saat kita masih hidup dengan berdaya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menyenangkan, otomatis saat kita tidak berdaya, nanti pemikiran kita pun akan muncul hal-hal yang menyenangkan yang sudah pernah kita lakukan. Oh, dulu saya pernah nolongin dia, atau dulu kita pernah bersekutu bareng, kita pernah ke gereja bareng, beribadah bareng, kita pernah berbagi beban bareng, orang ini juga baik sama saya, dan sebagainya. Tapi tentunya, di dalam kehidupan kita juga ada pemikiran-pemikiran yang pahit ya, atau yang nggak enak. Kita dijahatin orang, kita kecewa, kita dihianatin, kita ditipu, dibohongin, dicurangin, kita menjadi korban kekerasan, menjadi korban pelecehan dan sebagainya. Itu pemikiran yang nggak enak ya, meskipun bukan kita yang melakukan. Tapi saat di rumah sakit atau kita nggak berdaya, kita juga kepikir, aduh, hidup saya nggak enak banget nih, dulu nih ada orang jahat sama saya, dulu ada orang berkhianat sama saya, dulu ada orang melecehkan saya dan sebagainya. Itu adalah pemikiran yang nggak enak. Nah, saat-saat seperti itu, atau bahkan saat sebelum itu terjadi,
satu hal ya yang perlu kita lakukan adalah melepaskan. Memang ini bukan hal yang gampang ya, melepaskan pikiran-pikiran atau hal-hal yang gak enak. Apa sih yang perlu dilepas? Pertama ya kemarahan kita. Kemarahan terhadap situasi yang gak menyenangkan. Kita pernah dijahatin orang dan sebagainya, itu menimbulkan kemarahan. Yang kedua tentunya adalah berhubungan juga dengan kemarahan, pastinya ada kesedihan. Selain kesedihan, kemarahan, ada juga hal lainnya, misalnya kecemasan, kekhawatiran, dan sebagainya. Itu harus kita lepaskan bahwa ya sudah gitu, hal-hal yang nggak enak itu memang sudah terjadi dan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Apakah kita ingin membawa itu semua? Kita bawa itu semua tuh sampai nanti saat kita nggak berdaya, otaknya hanya memikirkan itu? Tentunya enggak kan? Karena itu mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, ya kita lepaskan pikiran-pikiran yang negatif itu. Udah nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu kita, namanya kalau bahasa Inggris tuh ruminating ya. Ruminating artinya kita lagi seharian mikirnya ke situ lagi, ini orang jahatin saya nih, ini orang nggak bener nih, saya dulu pernah diginiin, saya dulu pernah mengalami ini. Nah, kalau setiap hari kita pikirannya berputar seperti itu, ya otomatis itu kita tabung nanti sampai ketika kita dalam kondisi nggak berdaya. Sekali lagi, ini bukan hal yang gampang, karena kemarin saat saya mengalami itu juga banyak pikiran negatif yang muncul di otak saya, sampai akhirnya saya berkesimpulan, wah, ini juga hasil tabungan saya selama ini mungkin ya. Selama ini saya banyak pikiran yang jelek-jelek, pikiran yang negatif, sehingga wah, ketika saya tergeletak hanya otak yang jalan, otomatis yang jalan ya yang negatifnya itu ya. Meskipun untungnya saya juga ada pemikiran yang positif, sehingga saya mengalihkan, sudahlah, hal-hal ini apa ini dipikirkan, gak ada gunanya. Buat apa nanti kalau saya sudah mau meninggal, saya harus terbawa dengan pikiran-pikiran seperti ini? Atau di sisa hidup saya terakhir setahun mungkin saya udah nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, yang dipikirkan adalah hal-hal yang gak enak. Untuk apa gitu? Karenanya kita mulai tabung pikiran-pikiran kita yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya sejak kapan ya? Mungkin sejak sekarang, sejak teman-teman nonton video ini, hal-hal yang berupa kepahitan coba dilepaskan. Meskipun itu susah, pasti susah. Tapi satu hal kita ingat, kita punya Tuhan Yesus, di mana kita bisa bersandar kepada Tuhan, kita bisa menyerahkan beban-beban pikiran kita bisa minta Tuhan dengan segala kuasanya untuk membuang akar-akar kepahitan ya yang ada di dalam hati kita. Dan itu pasti bisa dilakukan oleh Tuhan ketika kita memang bersungguh-sungguh dan kita juga berusaha ya untuk melepaskan semua itu. Baik, semoga video ini bisa menjadi suatu inspirasi ya buat teman-teman. Dan sekali lagi ingat, di suatu hari nanti yang kita alamin mungkin bukan hanya hal-hal seperti ini nih. Kalau ini kita masih bisa bergerak, mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita nggak berdaya. Suatu hari kita akan seperti itu. Jadi ingat, selagi teman-teman masih bisa beraktivitas, bisa melakukan ini dan itu, lakukanlah yang terbaik juga untuk Tuhan, dan tabunglah memori-memori yang positif sejak sekarang, sehingga nanti ketika saatnya tidak ada penyesalan-penyesalan lagi. Baik, semoga ini menjadi renungan yang baik untuk kesehatan mental teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga kondisi saya juga sudah fit, bisa produktif kembali, membuat video yang bagus untuk teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.